Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, dalam nama Yesus kami bersyukur buat pagi ini karena kembali kami mengikuti ibadah di rumah kami masing-masing dengan mendengarkan firman Tuhan melalui live streaming ini. Tuhan, urapi kami semua dengan urapan yang baru dari surga supaya firman yang akan kami dengar menjadi berkat bagi kami semua. Kami dituntun di jalan yang benar dan kami menerima kekuatan baru daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami siap untuk merenungkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Firman Tuhan hari ini terambil dari dalam kitab Injil Matius pasal 15 ayat 21 sampai dengan ayatnya yang ke-28. Sekali lagi Injil Matius pasal 15 ayat 21 sampai dengan ayat 28. Di bawah judul perempuan Kanaan yang percaya. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan rema-rema yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Amin. Demikian jauh pasal pembacaan firman Tuhan bagi kita semua pada minggu ini, dan yang berbahagialah mereka yang mendengar firman, benar dalam hatinya, melaksanakan dalam hidupnya hari lepas hari, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Judul pembicaraan atau judul tema dari khotbah pada pagi hari ini, kita semua sudah membaca di dalam berita yang dibagikan kepada saudara. Mujizat Allah bagi semua orang. Sekali lagi, mujizat Allah bagi semua orang. Apa artinya mujizat Allah bagi semua orang? Apa yang dimaksudkan dengan tema ini? Artinya adalah bahwa ya semua orang, siapa saja dapat mengalami mujizat Tuhan. Karena Allah itu bukan Allah yang eksklusif, hanya dari satu manusia, golongan tertentu, atau satu agama tertentu. Allah yang kita sembah dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita itu, Dia adalah Allah yang universal. Artinya, Dia Allah bagi semua manusia yang hidup di bawah kolong langit ini, karena Dia yang menciptakan manusia. Tidak peduli saudara beragama apapun juga. Tidak peduli saudara dari bangsa manapun juga. Karena Allah yang sama itu mengasihi semua orang. Dan Allah yang sama itu mau memberkati semua orang. Sebab Dia mengasihi seluruh isi dunia ini. Karena itu mujizat Allah itu berlaku bagi semua orang. Jadi semua orang bisa mengalami mujizat dari Tuhan. Siapa saja. Di mana saja dia ada, dia tinggal. Bukan persoalan bagi Tuhan yang besar, yang dahsyat dan luar biasa. Karena itu hari ini saya mau beritahukan kepada saudara, kalau saudara punya masalah, punya pergumulan dalam hidup saudara di hari-hari ini, saya mau kasih tahu, saudara bisa mengalami mujizat daripada Tuhan. Karena Tuhan bisa bikin mujizat dalam hidup saudara. Di dalam Kisah Rasul pasalnya yang ke-10 ayat 35 berkata begini, "Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia, ya, akan Allah, dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya." Jadi semua orang dari bangsa mana saja, asal kita berkenan kepada Allah, maka
kita pasti mengalami pertolongan Tuhan. Nah, karena itu lebih jauh kita terus ya. Apa itu mujizat ya? Saudara bisa baca di Kamus Bahasa Indonesia, mujizat itu apa? Tapi di sini mujizat menurut saya. Jadi saya mendefinisikan mujizat menurut saya begini. Mujizat itu kalau kita alami, artinya begini bahwa kalau semua orang mengalami mujizat, maka masalah pasti beres. Jadi semua kita memerlukan mujizat. Dan kalau mujizat terjadi, masalah pasti beres. Karena itu mujizat adalah menurut saya campur tangan Allah secara langsung pada sebuah peristiwa. Tanpa mengindahkan hukum-hukum alam, aturan main manusia, bahkan menggugurkan teori-teori teologi sekalipun. Kalau Allah berkehendak dan menyatakan kuasa dan kemuliaannya, maka tidak ada satu manusia pun yang mampu menahan dia, menghambat dia untuk berbuat sesuatu yang baik, berbuat mujizat bagi seseorang yang memerlukan pertolongan dari Tuhan. Dan kalau mujizat itu terjadi, maka semua urusan kan pasti beres. Dan kita perlu itu. Kita bukan sekedar saja perlu berpikir positif, tetapi kita memerlukan iman yang mempercayai bahwa Allah sanggup berbuat mujizat dalam hidup setiap orang. Ini dia. Nah, karena itu definisi tadi yang saya sampaikan kepada saudara, sekali lagi saya ulangi supaya saudara ingat, campur tangan Allah secara langsung pada sebuah peristiwa tanpa mengindahkan hukum-hukum alam, aturan main manusia, bahkan menggugurkan teori-teori teologi sekalipun. Salah satu contoh ketika Allah bertindak menolong bangsa Israel pada waktu mereka keluar dari Mesir di masa lampau perjanjian lama ya, dalam Alkitab saudara baca, di depan laut Teberau atau laut Kolsom, di belakang pasukan tentara Firaun yang sedang mengejar mereka. Musa berseru kepada Tuhan untuk menolong mereka. Dan Tuhan berbicara kepada Musa, angkat tongkatmu dan belahlah lautan itu. Dan Musa mengangkat tongkatnya, kemudian membelah lautan itu, dan laut terbelah dua. Di tengah-tengah kering, dan Israel berjalan di tengah-tengah. Luar biasa, sampai ke seberang. Dan setelah sampai di seberang, Tuhan berfirman lagi, angkat tongkatmu dan arahkan ke lautan itu. Dan kemudian laut tertutup kembali. Sudah lihat campur tangan Allah secara langsung pada sebuah peristiwa tanpa mengindahkan hukum-hukum alam, aturan main manusia, bahkan menggugurkan teori-teori teologi sekalipun. Kalau Allah sudah beracara, maka tidak ada satu manusia pun yang mampu menghambat dia. Karena itu hari ini, siapapun saudara, saudara dapat ditolong oleh Tuhan. Nah, kita lihat dalam cerita ini, wanita ini adalah perempuan Kanaan atau wanita Kanaan. Siapa wanita ini? Wanita yang mengalami masalah karena anaknya sakit. Anaknya dikuasai oleh penyakit, satu kuasa yang menguasai dia. Dan wanita ini datang kepada Tuhan Yesus dan memohon pertolongannya. Dan yang luar biasa, wanita ini mengalami pertolongan. Artinya, anaknya yang sedang kerasukan setan itu, ya, kerasukan setan itu, dan sangat menderita, mengalami pemulihan, mengalami kesembuhan. Ini kan sesuatu yang dahsyat. Karena itu saya pun percaya bahwa pada hari ini siapapun saudara dan apapun masalah saudara, Allah sanggup menolong saudara. Nah, mari lebih jauh kita akan lihat. Kita akan lihat lebih jauh. Yesus memuji iman ini, iman dari wanita ini. Yesus berkata, "Hai ibu, besar imanmu, jadilah seperti yang kau kehendaki." Dan anaknya mengalami pemulihan atau kesembuhan. Nah, karena itu sekali lagi saya memberi judul atau temanya itu mujizat Allah bagi semua orang. Jadi Allah mau berbuat mujizat bagi semua orang. Nah, lebih jauh sekarang kita akan menelusuri firman Tuhan ini supaya kita bisa menangkap
pesan Tuhan pada hari ini, dan semua saudara yang ada dimanapun saudara berada dalam keadaan saudara yang saat ini menghadapi masalah dan pergumulan dapat mengalami pertolongan Tuhan. Dari bacaan ini saya menjumpai minimal ada 4 kualifikasi iman yang besar. Dan jika kita memiliki iman seperti wanita ini, maka kita akan mengalami mujizat Tuhan. Karena mujizat Allah itu bagi semua orang. Yang pertama, iman yang besar itu kualifikasi yang pertama, ini iman dari perempuan wanita Kanaan ini ya, perempuan Kanaan. Iman yang bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Itu iman yang besar. Kualifikasi yang pertama. Di dalam ayatnya yang pertama berkata begini, lalu Yesus pergi dari situ menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka ayat 22 berkata, maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku ya Tuhan anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Ini sesuatu yang luar biasa. Jadi sudah lihat bahwa iman yang besar itu adalah iman yang bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Jadi bukan persoalan kita hebat, bukan persoalan kita pintar, bukan persoalan kita punya sesuatu secara materi. Saya mau kasih tahu, apapun yang saudara miliki secara materi dan secara ilmu tidak mampu menolong saudara. Saudara memerlukan mujizat. Dan kalau mujizat terjadi, beres urusan. Dan untuk mengalami mujizat Allah, semua orang bisa mengalami itu. Tapi minimal ada kriteria atau ada kualifikasi tertentu, sama seperti wanita ini. Yesus memuji imannya. Karena itu Yesus berkata, hai ibu besar imanmu. Jadi bangsa apapun juga, siapapun saudara, kalau saudara punya iman yang besar, saudara bisa mengalami mujizat Tuhan. Nah karena itu iman yang besar itu dilihat dari beberapa kualifikasi. Yang pertama, iman yang bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Kalau Anda orang yang bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, berharap pada Tuhan, Tuhan pasti tolong saudara. Wanita ini walaupun perempuan Kanaan yang tidak termasuk orang Yahudi, orang di luar daripada bangsa Yahudi, tapi dia percaya dan dia beriman kepada Tuhan Yesus. Karena itu Yesus menolong dia. Allah tidak memandang bangsa manapun juga. Karena semua orang yang mengamalkan kebaikan, takut akan Allah, berkenan kepada Allah. Wanita ini pasti sudah mendengar cerita tentang Yesus. Karena itu tindakan yang dia ambil adalah dia datang kepada Tuhan Yesus dan mohon pertolongan. Dari mana Pak Pendeta tahu bahwa wanita ini sudah mengenal Tuhan? Dari kata-katanya, Yesus anak Daud. Dia tahu Yesus ini keturunan Daud. Dia sebut Yesus anak Daud. Kasihanilah akan aku, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Jadi iman yang besar itu kualifikasi yang pertama, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Jangan bergantung kepada dunia, harta, dan apa yang saudara miliki. Tapi bergantung kepada Tuhan, karena Tuhan yang punya alam semesta ini. Kualifikasi yang kedua dari iman yang besar, iman yang besar itu iman yang tahan banting atau pantang menyerah. Sekali lagi, tahan banting atau pantang menyerah. Banyak orang yang mudah putus asa, gampang menyerah pada keadaan dan situasi. Imannya tidak kuat atau imannya tidak besar. Ini persoalannya. Sekali lagi, imannya tidak kuat atau imannya tidak besar. Dr. Elsendok, pendiri dari Gereja Betel Indonesia, berkata ada 2 macam iman. Iman yang hidup dan iman yang mati. Iman yang hidup adalah iman yang tidak sanggup menarik dan membuktikan kuasa Allah terjadi pada diri seseorang. Itu iman yang mati. Tidak sanggup menarik dan membuktikan kuasa Allah itu berlaku dalam diri seseorang. Tapi iman yang hidup adalah iman yang sanggup menarik kuasa Allah dan membuktikan kuasa Allah itu berlaku dalam diri orang itu. Nah, wanita ini punya iman yang besar.
Dan karena imannya besar, dia tahan banting, tahan uji, pantang menyerah. Orang yang gampang menyerah, tidak tahan uji, itu imannya kecil, imannya tidak hidup dan tidak bertumbuh. Saudara lihat ayat 23, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Dia tidak menyerah. Dia terus maju, dia terus berharap, dia terus minta pertolongan dari Tuhan. Saudara-saudara, kalau datang kepada Tuhan, jangan saudara menyerah, tapi datang terus. Berdoa dengan tidak jemu-jemu, berharap sepenuhnya akan pertolongan Tuhan. Maka pertolongan pasti datang. Saya percaya pertolongan pasti datang. Karena Allah mengasihi semua orang. Dan dia menghargai perjuangan saudara. Jangan mudah putus asa. Jangan gampang menyerah. Wanita ini tidak gampang menyerah. Dia tahan banting. Luar biasa. Dia berusaha untuk mendapatkan pertolongan. Agar anaknya yang dirasuk setan itu dibebaskan. Ini kan sesuatu yang luar biasa kan. Dia betul-betul mengasihi anaknya, memperhatikan keluarganya, sehingga dia berjuang untuk keluarganya. Banyak orang tidak mau berjuang untuk keluarganya, buat anak-anaknya. Kasih tinggal saja anaknya terlantar. Tapi wanita ini lain. Orang yang beriman itu peduli dan memperhatikan keluarga. Nah karena itu dia berjuang, dia tahan banting. Sehebat apapun halangan rintangan yang dihadapi, dia maju merangsak. Haleluya. Dan Tuhan tolong dia. Hal yang ketiga atau kualifikasi yang ketiga dari iman yang besar yang dimiliki oleh wanita ini adalah iman yang memiliki unsur kerendahan hati. Sekali lagi, iman yang memiliki unsur kerendahan hati. Di dalam ayatnya yang ke-26 dan selanjutnya berkata begini. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Ini sudah luar biasa. Wanita ini disamakan dengan anjing. Dan kalau kita belajar Alkitab, memang orang di luar orang Yahudi itu dianggap sebagai bangsa yang kelas sekian. Karena itu dibilang anjing lah. Mereka tidak patut dan tidak layak. Anjing peliharaan yang ada di rumah begitu. Bukan anjing yang berkeliaran. Jadi tidak layak menerima. Jadi dia dikatakan anjing. Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Tapi perempuan ini bilang, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Jadi dia tidak tersinggung. Sekali lagi tidak tersinggung. Ada banyak orang yang gampang tersinggung. Kenapa orang gampang tersinggung? Orang gampang tersinggung itu karena dia merasa diri hebat. Tidak mau diperlakukan secara hina. Itu tergolong orang sombong. Wanita ini tidak tersinggung. Ini menunjukkan bahwa dia rendah hati, mau dikatain anjing ke, apa ke, tidak ada masalah. Orang mau hina saya ke, mau apa ke, tidak ada masalah. Apalagi ini kan yang ngomong Tuhan Yesus, tidak patut mengambil roti punya anak-anak dan dilemparkan pada anjing. Dia tidak tersinggung. Karena memang iman yang besar itu memiliki unsur kerendahan hati. Sebenarnya semakin orang itu beriman, imannya bertumbuh, makin hari makin kuat, dia makin rendah hati. Makin rendah hati, makin merasa tidak ada apa-apa. Kosong melompong. Karena itu di dalam Amsal ya, di dalam Amsal dikatakan begini ya. Amsal pasal 22 ayat 4. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Kalau saudara hidup dengan rendah hati, maka
saudara akan diberkati Tuhan. Di sini dibilang kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Orang sombong nggak bisa hidup dengan tenang di mana-mana. Akan dimusuhi banyak orang. Tapi orang yang rendah hati, yang mau bergaul dengan semua orang, menerima semua orang dengan baik, hidup takut Tuhan, pasti dia punya tempat di hati banyak orang. Di mana saja dia ada, dia tinggal, diterima oleh banyak orang. Di dalam perjanjian baru dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 5 dikatakan Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Jadi Allah itu mengasihi orang yang rendah hati. Perempuan ini rendah hati. Dia tidak tersinggung. Tapi justru dia tetap maju dan memohon pertolongan daripada Tuhan. Saya mau kasih tahu hari-hari ini ada banyak orang yang suka merasa dirinya hebat. Mencari popularitas dan mereka begitu sombong. Sampai-sampai mereka tidak peduli dengan orang lain. Itulah ciri-ciri daripada manusia akhir zaman. Sombong, tidak menghargai orang tua, tidak beribadah, belagak tahu, dan lain-lain. Saya mau kasih tahu, saudara menjadi musuh Allah. Mau mengalami mujizat Allah, semua orang yang mau mengalami mujizat Allah, saudara harus hidup dengan rendah hati. Rendah hati saja. Tuhan akan mengasihi saudara. Saudara akan diberkati oleh Tuhan. Dan Yesus memberikan teladan kerendahan hati ini. Di dalam Filipi pasalnya yang kedua, ayat 5 sampai ayat 11 itu dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah sebagai hal yang harus dipertahankan. Tapi ia telah mengosongkan diri, mengambil rupa seorang manusia, bahkan menjadi hamba dan taat sampai mati di kayu salib. Itu sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut semuanya di bumi, di bawah bumi, semua lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Dia mengosongkan diri, merendahkan diri. Ini luar biasa. Jadi saya dan saudara harus hidup dengan rendah hati. Jangan sombongkan ilmumu dan hartamu, dan kekuatan, kecantikan, kegantenganmu. Semua itu barang fana, sementara. Tapi mari kita hidup dengan rendah hati, bahwa hidup ini kita ada sebagaimana ada karena anugerah Tuhan. Karena anugerah Tuhan. Kalau kita memiliki sikap seperti ini, kita layak mengalami mujizat dari Tuhan. Tuhan akan menolong kita. Jadi unsur yang ketiga ini, iman yang besar itu memiliki unsur kerendahan hati. Ada kerendahan hati di dalamnya. Yang terakhir, yang keempat, iman yang besar itu iman yang tetap percaya Tuhan pasti tolong. Tetap percaya bahwa Tuhan pasti tolong. Perhatikan baik-baik. Ayat 27 kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Dahsyat. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dengarkan kata Alkitab. Dan seketika itu juga anaknya sembuh, pulih. Dirasuki setan, dikuasai setan, menderita, dibanting-banting. Dia datang kepada Yesus. Mamanya datang kepada Yesus. Yesus tolong dia. Bukan anaknya yang datang, mamanya yang datang. Anaknya di rumah, dikuasai setan. Allah tidak dapat dibatasi oleh jarak dan waktu. Dia adalah Allah yang Maha Kuasa, yang sanggup berbuat apa saja kepada semua orang. Yang penting kita harus percaya. Nah, jadi wanita ini punya iman yang besar, iman yang tetap percaya bahwa Tuhan pasti tolong. Saya mengingatkan saudara kepada sebuah ayat yang terdapat dalam Mazmur ya. Mazmur pasal 27 ayat 3. Dikatakan begini,
Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Wih, luar biasa ya. Ini luar biasa. Sudah dikepung sampai berkemah. Tapi terhadap itu pun, kata Daud, kata pemazmur, aku tetap percaya. Percaya apa? Percaya bahwa Allah sanggup menolong dia. Allah sanggup membuat mujizat. Dalam Injil Yohanes pasal 11 ayat 40. Di depan kuburan Lazarus yang sudah 4 hari meninggal, Yesus berkata, kalau kamu percaya, kamu akan melihat kemuliaan Allah. Setelah Yesus berkata demikian, Yesus langsung memanggil Lazarus. Lazarus, keluar. Dan Lazarus keluar. Orang mati ini bangkit dan keluar. Ini kan luar biasa. Jadi kalau kita percaya, kita akan melihat kemuliaan Allah. Iman yang besar, iman yang bertumbuh, iman yang tetap percaya bahwa Allah sanggup melakukan segala sesuatu. Kita semua telah mengalami masalah, seluruh dunia dan termasuk kita Indonesia tidak luput dari masalah COVID ini sampai hari ini. Dan kita masih tetap menerapkan PSBB yang dibuka secara bertahap. Kita masuk dalam new normal dan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Saya percaya jika kita berdoa dan memohon belas kasihan Tuhan, maka pada waktu Tuhan dan atas kehendaknya, kita bangsa Indonesia akan mengalami pemulihan. Ingat, bukan kuasa kita dan bukan kita. Kita tidak perlu tengking-tengking ini, COVID ini. Tapi yang perlu adalah kita berdoa, merendahkan diri di hadapan Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan, dan tetap percaya bahwa pada waktu Tuhan, Indonesia kembali mengalami pemulihan. Baik dari masalah COVID maupun masalah ekonominya. Saya pun percaya saudara-saudara yang sedang mengikuti live streaming ini, saudara juga bisa mengalami mujizat Tuhan. Karena mujizat Allah itu bagi semua orang. Jangan lupa memperhatikan kualifikasi dari bacaan kita pada hari ini. Ada 4 kualifikasi tentang perempuan Kanaan ini yang percaya ini. Dia memiliki iman yang besar, iman yang hidup. Dan ada 4 kualifikasi. Yang pertama, iman yang bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Yang kedua, iman yang tahan banting atau pantang menyerah. Yang ketiga, iman yang memiliki unsur kerendahan hati. Dan yang keempat, iman yang tetap percaya Tuhan Yesus pasti tolong, Tuhan Yesus pasti buka jalan. Saya ingat lagu saya, kata-katanya, percaya saja, Tuhan Yesus pasti buka jalan. Saya mau berdoa bagi saudara. Tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengar firman-Mu. Tuhan meteraikan dalam hati kami semua. Mampukan kami untuk menghidupi kebenaran-kebenaran-Mu ini. Supaya di mana saja kami ada dan apapun masalah dan pergumulan yang sedang kami hadapi, kami dimampukan Tuhan untuk cakap menanggung semuanya. Tuhan menyatakan kuasa-Mu dan kemuliaan-Mu sehingga kami semua boleh mengalami mujizat daripada Tuhan. Berkati setiap pribadi dan setiap keluarga yang sedang mengikuti renungan live streaming pada hari Minggu ini Tuhan. Dan pulihkan keadaan mereka sekalian. Kami tetap berdoa untuk bangsa kami, tanah air kami Indonesia yang sedang juga dilanda oleh COVID ini. Dan tiap hari kami mendengar laporan makin naik terus. Kami berdoa, Tuhan campur tangan, Tuhan turun tangan. Dan Tuhan pulihkan kembali keadaan bangsa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Begitu juga keadaan ekonomi, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Pemerintah kami taruh dalam tangan Tuhan. Bapak Presiden Jokowi, Pak Wakil Presiden Ma'ruf Amin, begitu juga menteri-menteri yang ada sekarang ini, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kepala-kepala daerah, gubernur, begitu juga bupati, begitu juga wali kota, camat, lurah, RW, RT kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan tolong mereka semuanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur buat
hari yang luar biasa pada hari ini. Biar berkat Tuhan tercurah bagi kami sekalian. Karena itu Tuhan, turunkan berkat-Mu dan berkati kami semua. Mari saudara semua angkat dua tangan, buka di hadapan Tuhan, terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera yang melimpah-limpah dari Bapa kita di sorga. Rahmat dan anugerah dari anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan kuat kuasa Roh Kudus, biarlah memimpin, menyertai saudara semua. Mulai pagi ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Semua kita yang diberkati, bersuka cita, dan tetap punya pengharapan dalam Yesus, sama-sama kita katakan, amin, amin, amin.